kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kita menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal kalau sholat 5 waktu itu 5 kali kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menyebutkan mat. Coba. Terhadap istri kita, terhadap suami kita. Apa sempat kita menyebutkan 5 kali sehari semalam? Sah. Enggak ada itu. Itu artinya apa? Begitu cintanya kita kepada Rasulullah. Dan itu harus kita syukuri. Bagaimana ungkapan rasa syukur itu? Tapi ada orang yang nggak pernah menanam, dia cuma melemparkan aja biji rambutan, didiamkan aja beberapa hari, beberapa tahun kemudian dia berbuah, dibiarkan juga karena dia nggak merasa menanam, tapi di tanah dia. Tahu-tahu berbuah dan akhirnya dia mengambil buahnya. Begini ini sebagai contoh dalam kehidupan. Bahwa soal iman juga banyak di antara kita yang ketika hidupnya dia seakan-akan beriman dengan baik, ibadah dengan bagus, tapi ketika meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak sempat mengucapkan kalimat Allah, disebut dengan su'ul khotimah. Tapi banyak di antara kita yang ketika hidupnya kelihatannya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, tapi begitu dia mati, tahu-tahu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Malah kadang-kadang ada yang ketika meninggal pada saat sedang sujud dia. Tentu ini semuanya merupakan sesuatu yang tidak muncul begitu saja. Ada seorang ahli falsafah mengatakan, hidup itu kayak komputer. Komputer itu output yang terjadi, bagaimana input yang masuk. Karena itu dalam Islam kita dianjurkan agar kalau kita ketemu apa saja kembalikan kepada Allah. Artinya apa? Kalau masukan-masukan dalam dada hati kita ini semuanya kalimat Allah, insya Allah ketika akan meninggal dunia yang muncul adalah kalimat Allah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, mau bersolat, jangan lupa itu. Mau bersolat harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Selesai mengucapkan sesuatu, alhamdulillahirabbil alamin. Melihat sesuatu yang sangat luar biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kadang-kadang kita lupa kan. Melihat sesuatu yang indah bukan subhanallah, manggil-manggil cicak. Kadang-kadang nggak begitu, kalau itu masih bagus. Buset lagi. Banyak yang begitu itu. Ya, ini apa namanya? Ini sesuatu yang kelihatannya remeh, tapi banyak orang melupakan itu. Padahal merupakan sesuatu yang sangat mutlak. Karena itu pantas diungkapkan dalam sebuah kitab Daqaiqul Ahbar. Apa kata seorang ulama ini? Qila ayyu dzambin akhwaf lisalbil iman. Apakah dosa yang paling dikhawatirkan, yang menyebabkan iman kita menjadi tidak utuh sampai ketika meninggal dunia? Dosa apakah yang menyebabkan iman kita jadi tidak sampai kita bawa ketika kita mati? Tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum. Sekali iman tetap iman, sekali la ilaha illallah sampai titik darah penghasilan tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa tidak bisa seperti itu? Oh, ternyata ada 3 hal katanya. Ada 3 dosa yang sangat mengkhawatirkan. 3 penyakit iman yang menjadikan iman kita kadang-kadang jadi kropos. Iman kita kayak sebuah tanaman yang kerak wereng. Ya. Mestinya tinggal panen, tahu-tahu habis. Nggak jadi panen kita. Apa 3 penyakit itu? Yang pertama, tarkus syukuri alal iman. Catat baik-baik ini. Banyak di antara kita yang tidak mensyukuri iman. Iman dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal subhanallah, mestinya kita sangat menghargai akan iman yang Allah berikan kepada kita. Lawang kita ini gak pernah ketemu Nabi. Dengar suara Nabi juga enggak. Berapa tahun kita berjarak dengan Nabi. Berapa jauh rumah kita dengan rumah Rasulullah. Tapi kok masih beriman kepada Nabi. Padahal orang-orang yang dekat dengan Nabi saja, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan saja. Orang yang sehari-hari bertemu dengan Nabi, melihat mukjizat dari Nabi. Itu pun tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh kok kita begitu lahir procot.
Nggak pernah apa-apa sudah la ilaha illallah itu loh. Masya Allah. Padahal kita nggak pernah ketemu Rasulullah. Begitu cintanya sama Nabi. Sampai setiap maulid aja kita ngadakan peringatan lahirnya Nabi. Padahal terhadap istrinya sendiri nggak pernah diadakan peringatan hari kelahirannya. Kan? Apa nggak istimewa itu coba? Kepada Nabi Muhammad setiap hari kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal kalau sholat 5 waktu itu 5 kali kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menyebutkan mat. Coba. Terhadap istri kita, terhadap suami kita. Apa sempat kita menyebutkan 5 kali sehari semalam? Sah. Enggak ada itu. Itu artinya apa? Begitu cintanya kita kepada Rasulullah. Dan itu harus kita syukuri. Bagaimana ungkapan rasa syukur itu? Sekali lagi, takwa. Perbanyak ibadah. Khususnya di bulan Ramadan ini. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca sholawat. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita baca sholawat yang gak ada lagunya, cepat ngantuk. Ya pakai lagu gak apa-apa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca sholawat. Kalau anaknya susah tidur, bacain sholawat sambil diusap-usap jidatnya. Insya Allah cepat tidur itu nanti. Ada yang tanya, bagaimana Pak Kiai kalau bapaknya anak yang susah tidur? Bacain juga sholawat. Pegang jidatnya kenceng-kenceng. Sholatullah, sholat. Nggak jadi tidur malah berantem. Yang pertama. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan. Dan sholawat itu zikir yang paling bagus untuk wanita-wanita muslimah. Sangat baik sekali. Mengapa dia? Karena sholawat ini nggak kenal waktu, nggak kenal penyakit. Kalau baca Al-Quran masih ada penyakitnya. Waktu saat sedang menstruasi, nggak boleh itu baca Al-Quran. Tapi baca sholawat boleh, anjurkan, boleh terus baca sholawat. Yang pertama, perbanyak ibadah. Yang kedua, tarku khaufil khotimah. Penyakit iman itu ialah kalau seseorang tinggal takut husnul khotimah. Artinya nggak pernah takut su'ul khotimah. Gitu. Nah, karena itu Rasulullah pernah menganjurkan dalam sebuah hadis yang diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyak nanti orang-orang yang mati di atas tempat tidur justru mendapatkan surga Jannatun Naim karena husnul khotimah. Mengapa? Setiap akan tidur dia mohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini hidup yang berbuah kebaikan dalam pungkasan kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Husnal khotimah. Minta itu supaya mati dalam keadaan iman ya Rasulullah. Mati dalam keadaan iman. Itu minta, jangan enggak. Kalau enggak ya bagaimana Allah mau ngasih. Yang minta juga karena belum dikasih kok. Apalagi yang enggak minta. Nah, kan banyak di antara kita yang mintanya minta duit melulu. Minta pangkat melulu. Tapi enggak pernah minta husnul khotimah. Pernah minta neneng khotimah. Cobalah minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ini yang kedua. Yang ketiga penyakitnya iman itu ialah az-zulmu 'alal ibad. Berbuat aniaya kepada hamba. Mengambil haknya orang lain. Dan yang paling berat kalau seorang pemimpin mengambil haknya rakyat. Karena rakyat itu gak bisa dihitung. Nah, kalau seorang pemimpin mengambil haknya rakyat Indonesia 190 juta, kapan minta maafnya? Tuh. Makanya melalui mimbar yang sangat terhormat ini, dalam upaya supaya wafat kita husnul khotimah, mari kita syukuri iman kita mohon husnul khotimah, dan yang terakhir di bulan Ramadan saat yang terbaik untuk kita berbuat adil terhadap rakyat kita, berbuat adil terhadap lingkungan kita, berbuat adil terhadap diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan melalui mimbar yang sangat terhormat ini akan tercipta keadilan yang akan melahirkan kemakmuran minat dunia ila yaumil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, ya Karimu ya Sattar,
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.